Pada tanggal 25 hingga 28 Juli 2022, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Konferensi Wali Gereja Indonesia KKP PMP KWI mengadakan rapat pleno yang bertempat di Rumah Pembinaan Carolus Borromeo Siantikara, Yogyakarta. Rapat pleno KKP PMP KWI kali ini mengusung tema Belas Kasih yang Berkeadilan dalam Membela Bumi dan Martabat Manusia. Peserta rapat pleno ini berasal dari utusan keuskupan, regional, perwakilan KPIC, dan kongregasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Para peserta yang datang langsung melakukan tes antigen sebelum melakukan registrasi. Rapat pleno ini dibuka dengan misa pembukaan yang dipimpin oleh Monsinyur Dominikus Saku selaku Ketua KKP PMP KWI. Kegiatan hari kedua diawali dengan misa pagi. Setelah itu, para peserta rapat pleno KKP PMP KWI dengan antusias menerima materi-materi pembahasan dari narasumber. Di antaranya adalah Monsinyur Dominikus Saku, Romo Eko Aldilanto Ukhon, dan Ibu Dr. Maria Retnaningsih. Ada juga Romo Martin yang bertindak sebagai moderator dalam pembahasan mengenai bidang advokasi, pastoral lingkungan hidup, pastoral migran dan perantau terkait dengan Laudato Si Action Platform atau LSAP dan Federation of Asian Bishops Conference atau FABC. Di sesi keempat, para peserta membahas bersama mengenai sinergitas KKP PMP dengan PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi, SGPP, Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Caritas Indonesia dalam kerangka LSAP. Narasumber pada sesi ini adalah Romo Elwadus PR, Romo Antonius Bimo Prakoso OFM, dan Asas Tigor Nainggolan, dan dimoderatori oleh Romo Perno. Seluruh rangkaian acara di hari kedua ini ditutup dengan penjelasan tujuan kunjungan lapangan susur sungai yang disampaikan oleh Suster Marisa CB. Rabu 27 Juli 2022, para peserta melakukan kunjungan lapangan susur sungai. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan melakukan susur sungai di Kali Tepus Cangkringan. Kelompok kedua menyusuri Kali Winongo yang juga merupakan tempat pemberdayaan Magot. Dan Kali Gajah Wong menjadi destinasi untuk kelompok ketiga. Suster Marisa CB mengatakan tujuan diadakannya susur sungai ini adalah supaya peserta menyadari bahwa kita semua adalah instrumen Allah Bapa dan juga supaya kita menjadi semakin peduli dengan kehidupan. Kegiatan susur sungai ini menciptakan dinamika yang harmonis antara peserta dengan lingkungan dan juga masyarakat di sekitar lokasi susur sungai. Kegiatan hari ketiga ini ditutup dengan kegiatan menyusun laporan kerja kelompok dan acara rekreasi bersama. Harapan saya dengan penyelenggaraan rapat pleno ini
Yang pertama, terpilihnya badan pengurus yang baru. Dengan terpilihnya badan pengurus yang baru, mereka dapat melaksanakan lebih lanjut tugas pelayanan komisi untuk 37 keuskupan dan regio-regio yang ada di gereja Indonesia. Pekerjaan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pelayanan di bidang keadilan perdamaian dan pastoral migran perantau sebagaimana dimandatkan oleh KWI menyangkut pastoral lingkungan hidup, pastoral advokasi, pastoral migran perantau, dan gerakan aksi tanpa kekerasan. Yang kedua, semoga pekerjaan melanjutkan gerakan Laudato Si Action Platform di Indonesia dapat dilaksanakan lebih lanjut, melanjutkan apa yang sudah dimulai sejak tahun 2020 hingga sekarang. Semoga badan pengurus ini akan melanjutkan kegiatan ini hingga September 2026 sebagaimana dijadwalkan dari Vatikan untuk dilaksanakan di seluruh dunia yang terlaksana di 5 benua, Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Oseania. Yang kedua, dalam kaitan dengan pelaksanaan atau pengalaman saya di dalam mengikuti pertemuan atau rapat pleno badan pengurus kali ini, saya belajar banyak hal. Melanjutkan apa yang dahulu dilakukan di Bali, kami melanjutkan pelaksanaan tugas dari komisi ini. Nah, yang pertama, concern kita untuk pelestarian lingkungan hidup. Pastoral lingkungan hidup ini sebagaimana disampaikan oleh kegiatan atau gerakan Laudato Si Action Platform adalah harus mencapai 7 tujuan atau 7 kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mendengarkan tangisan ibu bumi. Yang kedua, kita juga turut terlibat mendengarkan tangisan orang miskin, orang terlantar, orang lemah. Yang ketiga, menjangkau partisipasi dan keterlibatan dari komunitas-komunitas. Yang keempat, melakukan pendidikan ekologis. Dan yang kelima, melaksanakan spiritualitas ekologis. Yang keenam, melaksanakan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis dilakukan dengan upaya untuk membangun sikap yang baru. Lebih mencintai alam, lebih mencintai bumi, lebih mencintai manusia, dan lebih mencintai Tuhan. Itulah yang menjadi dasar diselenggarakannya pertemuan atau rapat pleno Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Perantau dari KWI tahun 2022 ini. Berjalanlah terus bersama Tuhan, membawa wajah gereja Indonesia untuk melayani dunia dan melayani manusia. Kesan saya, kegiatan ini sangat bagus dan juga menjawabi apa yang diharapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus tentang Laudato Si, bagaimana kita manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam. Semoga kita semakin mencintai alam dan ini menjadi karya nyata kami yang akan kami bawa di keuskupan dan juga di tempat kerja kami masing-masing, di paroki, terlebih kepada umat basis. Terima kasih.
baru pertama ini saya mengikuti rapat pleno yang sungguh luar biasa. Karena saya bisa mengenali gerakan gereja dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, bahkan keutuhan ciptaan. Dan itu harapannya untuk kemudian dalam perjalanan waktu yang kami bergelut bersama, bahkan dalam praktek kenyataan atau melihat secara nyata perjuangan mereka yang memperjuangkan keadilan, bahkan juga keutuhan ciptaan ini, membuat kami semakin mantap untuk melangkah lebih jauh. Bahkan saya sebagai pemula ingin belajar banyak. Belajar dari para romo yang telah berjuang bersama gereja. Artinya baik itu tingkat keuskupan maupun regio, dan kami sebagai kongregasi juga sudah bergerak. Namun saya sadar bahwa saya perlu belajar. Satu hal yang mendasar yang kami harapkan adalah bahwa dengan pertemuan pleno ini, khususnya di tingkat keuskupan, tingkat basis, adanya jejaring, komunikasi, kerjasama lintas komisi, lintas sektor, dan lintas kongregasi. Maksudnya apa? Supaya apa yang boleh kita upayakan, kita pikirkan, kita prihatinkan sungguh menjadi pekerjaan gereja, pekerjaan bersama untuk kemuliaan Allah. Semoga dengan apa yang boleh kita alami dalam rapat pleno ini, kita semua semakin dikuatkan, diteguhkan, dan dibuka wacananya. Oh, ternyata benar, tanpa kerjasama tidak ada hal-hal yang lebih besar untuk kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Propesiat, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah datang dan bersama-sama dalam rapat pleno Komisi KKP PMP 2022. Tuhan memberkati. Amin. Di hari terakhir, rapat pleno KKP PMP KWI, para peserta berdinamika untuk menyimpulkan hasil dari diskusi selama 3 hari sebelumnya dalam rencana tindak lanjut. Besar harapan peserta, semoga rapat pleno KKP PMP KWI ini bisa melahirkan aksi nyata terkait pembelaan martabat manusia dan keutuhan ciptaan. Dan yang paling penting, semoga pertemuan ini bisa menciptakan kerjasama yang baik dan sinergi antara komisi dan komunitas terkait demi tampilnya wajah gereja Indonesia yang semakin meyakinkan untuk keselamatan banyak orang. Demikian reportase kegiatan rapat pleno Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Konferensi Wali Gereja Indonesia. Berkah Dalem.